Utusan khusus Presiden Bidang Energi dan Perubahan Iklim Hashim Joyo Hadikusumo membuka Pavilion Indonesia pada Konferensi Perubahan Iklim PBB ke-30 di Belém, Brasil, Senin waktu setempat. Kehadiran Pavilion Indonesia menjadi upaya soft diplomacy dalam menghadapi persoalan perubahan iklim global. Hashim menjelaskan Pavilion Indonesia menjadi ruang pameran yang mempromosikan Indonesia serta menghadirkan berbagai kegiatan mulai dari diskusi hingga sesi seller meet buyer yang mempertemukan calon penjual dan calon pembeli karbon. Ini adalah untuk menjadi suatu tempat untuk yang saya tadi katakan exchange of experiences, exchange of ideas untuk mewujudkan tujuan-tujuan mulia yang sudah ditetapkan oleh dunia dan oleh masyarakat dunia pada perjanjian Paris tahun 2015, ditegaskan lagi dengan beberapa perjanjian selanjutnya. Konferensi Perubahan Iklim PBB ke-30 berlangsung mulai tanggal 10 hingga 21 November 2025. Pemerintah Indonesia menargetkan transaksi 16 triliun rupiah dari perdagangan karbon dengan mutu tinggi yang diprioritaskan pada sektor energi, alam, maupun industri selama penyelenggaraan konferensi. KPK menahan 5 orang tersangka baru kasus dugaan korupsi terkait penerimaan hadiah atau janji dalam pengelolaan Dana Pemulihan Ekonomi Nasional atau PEN, serta kasus pengadaan barang dan jasa di pemerintah Kabupaten Situbondo tahun 2021-2024. Penahanan dilakukan setelah 5 orang tersangka menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK Jakarta pada hari Selasa ini. Para tersangka yang ditahan diantaranya adalah Direktur CV Ronggo, Rospandi, Direktur CV Karunia, Adit Ardian Rendi Hidayat, serta pemilik dan pengendali CV Mitra Bangun Persada, Cahyono Gunawan. Ketiga tersangka bersama 2 tersangka lainnya kini ditahan di rutan KPK selama 20 hari ke depan. Setelah dilakukan serangkaian kegiatan penyelidikan dan penyidikan berdasarkan kecukupan alat bukti, KPK kemudian kembali menetapkan tersangka dan melakukan penahanan terhadap 5 orang selaku pihak pemberi. Ya, jadi pada perkara awalnya yang baru kita tangani itu adalah bupatinya, ya, Bupati Situbondo periode 2021-2025 dan PPK-nya di PUPP Kabupaten Situbondo. Nah, setelah dilakukan upaya penyidikan, diperoleh bukti bahwa ada beberapa perkara, dalam hal ini pengadaan barang dan jasa, di mana Bupati juga saudara KS ini menerima sejumlah uang dari beberapa pihak. Ya, untuk itu dilakukan pengembangan terhadap perkara tersebut. Ya, jadi yang saat ini adalah perkara pengembangan pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Situbondo pada periode tahun 2021 sampai dengan 2024. Penyidik telah melayangkan surat panggilan terhadap tersangka dalam kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Para tersangka masing-masing atas nama Roy Suryo, Rismon Sianipar, dan Dr. Tifa. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto pada konferensi pers di Polda Metro Jaya mengatakan, ketiga tersangka dijadwalkan menjalani pemeriksaan pada Kamis 13 November 2025 pukul 10 pagi. Surat panggilan dikirim melalui 3 cara, yaitu pengiriman langsung ke alamat sesuai KTP, melalui jalur paket dan pesan WhatsApp. Bahwa surat panggilan tersangka terhadap Saudara Roy Suryo, Rismon, dan Dr. Tifa sudah dilayangkan penyidik untuk diagendakan, dijadwalkan pada hari Kamis 13 November 2025 pukul 10.00. Adapun hingga saat ini penyidik masih menunggu konfirmasi kehadiran dari masing-masing tersangka.